Oke, baiklah. Yang Anda download mestinya ada 2 file ya. Satu file kasusnya Excel, yang satu ada PDF di situ tentang formulir 1721 A2 ya. Nah, mari kita lihat dulu kasusnya, karena untuk memahami suatu persoalan yang kalian harus pahami pertama itu kasusnya. Apa sih, ngapain sih, ada problem apa gitu ya. Saya tutup dulu aja tentang beberapa yang nggak perlu. Nah, oke, baiklah. Ini kasusnya tuh suruh ngapain sih ya? Ini kan kasus pajak ya. Nah, di situ ada orang namanya Bu Olivia Wijaya. Ini soal saya ambil dari bukunya Bu Siti Resmi ya. Kalian mestinya juga pakai buku itu. Nah, oke. Nah, ada seseorang namanya Bu Olivia Winata ya. Nah, sekarang Bu Olivia Winata itu dalam berpenghasilan dia itu sebagai apa? Bu Olivia itu PNS. sebagai PNS saja? Apa dia Sama punya apotek, sama berusaha. Oke, tadi yang jawab Katarina. Yang bilang apotek tuh siapa yang bilang apotek tadi? Saya Pak 07. Oh, Dian Sekar sama tadi siapa? Katarina. Dian Sekar nomor berapa ya? 7 Pak. Hah, nomor 7. 007. 007 di sini kok Muhammad Reza? Salah. Kelas lain nih, sorry. Salah presensi saya. 007. Dian Sekar sama tadi satu lagi saya bilang siapa tadi? Katarina ya? Katarina 06. Iya Pak 06. Oke, jadi beliau itu punya 2 income stream ya. Income stream itu masuk pemasukan dia sebagai karyawan juga iya, PNS, tapi dia juga punya apotek gitu. Nah, kalau yang dari PNS kan dia gajian, bener nggak? Tapi yang usaha, beliau itu harus apa? Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya beliau harus apa? Karena apa? Kita lihat di halaman 2 di sheet-nya ya, Excel. Nah, kita lihat caranya ngitung pajak dari penghasilannya karena dia usaha punya apotek tuh caranya gimana? Yang dipajaki apanya? Laba bukan Pak? Ya, labanya kan di bawah ya. Nah, kita lihat di sini ada laba usaha. Nah, tapi dia itu kalau kita lihat omsetnya sudah berapa ini? Peredaran bruto setahunnya. 6,9 miliar. Sudah 69 miliar. Di atas 6,8. Sama ya, kalian itu mestinya karena belajar pakai buku bahasa Inggris tuh nolnya kan nggak banyak, bener nggak? Nah, kalau belajarnya angka Indonesia ya nolnya banyak banget nambahnya di belakang. Jadi kalian hati-hati ya melihat 6,9 miliar itu kalian sebutnya 6,9 juta gitu. Itu jauh banget ya. Nah, kalau sudah di atas 4,8 M mau tidak mau Bu Olivia itu harus melakukan apa? Pembukuan. Harus melakukan pembukuan. Jadi nggak bisa ya. Tidak bisa Bu Olivia itu pakai yang 0,5% dari omset. Beliau harus melakukan pembukuan. Nah, di sini kita lihat, nah dia sudah ada pembukuan, tapi ini masih menurut apa? Laba yang di bawah ini masih menurut apa? Akuntansi. Komersial. Nah, betul, masih menurut akuntansi komersial. Padahal untuk hitung pajak kita harus melakukan apa? Mencari apa? Laba neto yang Fiskal. Ya, harus mencari laba neto yang fiskal. Itu problemnya. Nah, ini belum selesai nih urusan yang ini. Tapi kalau menurut penghasilannya dari dari bekerja, ya kita bisa melihatnya dari formulir 1721 nih ya, 1721 A2. Ini adalah formulir untuk PNS TNI Polri ya. Yang dari mana? Ya dari kantornya. Loh, yang motong siapa yang bertugas memotong? Gajinya Bu Olivia. Nah, bendaharanya itu namanya siapa di sini? Burhanuddin. Ya, namanya Burhanuddin ini ya. Jadi si Pak Burhanuddin ini adalah bendaharanya Dinas Kesehatan DIY tempat Bu Olivia bekerja, yang tugasnya sebenarnya
motong pajak gak cuman Bu Olivia, tapi semua PNS di Dinas Kesehatan DIY gitu loh. Ini salah satu aja, dan Burhanuddin atau Dinas Kesehatan DIY wajib memberi apa ini? Bukti Potongan pajak penghasilan. ini ya, wajib. Ini karena ini wajib dan ini adalah merupakan hak dari Bu Olivia. Ya, jadi pokoknya kalau motong tuh ya harus ngasih ini, nggak boleh motong nggak ngasih ini. Karena ini juga bukti setorkan negara gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat namanya Burhanuddin, dia yang tanda tangan di bawah nih. Tanda tangannya kapan tuh? 20 Januari 20 Januari 2017. Nah, kira-kira kalau ngasihnya 2017 berarti ini adalah penghasilan Bu Olivia kapan? 2016. Sebelumnya. Berarti ini kita ngurusin tahun pajaknya Bu Olivia tahun berapa? 2016. Oh ya. Nih, laporan keuangannya 2016 juga. Jadi kita ngitungnya ngitung pajak 2016 untuk dilaporkan di tahun 2017. Ya, laporannya tahun 2017. Ya. Nanti kapan Bu Olivia kan ini orang pribadi nih, kapan dia paling telat harus laporan di 2017 SPT tahunan? Kapan paling telat? Orang pribadi. Maret. Maret tanggal? Maret tuh akhir 15. akhir 30, Pak. 31 apa 30 sih? 31. Pokoknya sebelum 31 Maret pajaknya harus sudah lunas dan laporan gitu. Pajak itu kan ngitung, setor, lapor. Nah, sekarang kita itu sebelum setor dan lapor, kita harus ngitung dulu gitu. Mari kita berhitung, karena Bu Olivia adalah penghasilannya apa? Nggak cuma kerja tapi juga punya usaha. Nah, kita mengumpulkan semua penghasilan netonya Bu Olivia itu berapa, dari bekerja berapa, dari usaha berapa, dan nanti ada yang lain-lain, itu semua harus ditotal. Nah, neto itu yang nanti dikalikan, bukan dikalikan tarif, yang neto dikurangi sama PTKP dulu, bla bla bla. Ya, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita melakukan satu hal yang belum clear dari Bu Olivia adalah apa? Rekonsiliasi fiskal. Nah, bukan rekonsiliasi fiskal. Kita belum clear karena belum ketemu laba neto fiskal. Nah, untuk mencari laba neto fiskal, kita harus melakukan tadi yang dijawab sama dia. Rekonsiliasi. Nah, itu. Jadi rekonsiliasi itu adalah teknik mencari laba neto fiskal dari laba neto komersial, gitu ya. Nah, sekarang kita kerjain aja gitu. Ya, tapi sebelum kita ngadain rekonsiliasi fiskal, saya pengen kalian tahu ini dulu tentang yang dari kerjanya dia gitu. Ya. Oke, Bu Olivia, yang dilihat datanya tadi dari Burhanuddin yang memotong bendahara, dan Pak Burhanuddin ini akan memotong semua gaji untuk dibayarkan ke kas negara ya, karena dia jadi bendahara. Nah, ini dalam kasus dia memotong gajinya Bu Olivia, dilihat nih Bu Olivia tuh pangkatnya apa ya, terus dilihat statusnya tuh apa. TK0. Nah, udah kebayang ya TK0 ini dampaknya apa, nanti akan ada PTKP. PTKP-nya berapa kalau TK0? 54 juta. Ya. 54 juta. Terus sekarang kita ke bawah. Nah, gapoknya setahun, ini udah setahun ya. Kalau kalian ngitung di kasus-kasus itu mesti gaji sebulan, nanti dikurangi pengurang, terus ketemu neto dikali 12 di setahun. Karena dalam kasus ini sejak awal gaji pokok sudah satu tahun. Ya, gaji pokok 62 juta. Plus ada tunjangan struktural. Kenapa? Kita lihat pasti beliau penjabat kepala bidang, dapat tambahan tunjangan, dan mungkin juga ada tunjangan khusus kalau dia punya kerjaan yang lain. Sehingga brutonya, ingat ini baru bruto ya, 62 plus 36 plus 24. Berarti jumlah penghasilan bruto berapa? 122 juta. Betul. Dah dikurangi pengurang. Pengurangnya ada biaya jabatan, ada biaya iuran pensiun, dah 8,1. Nah, intinya apa? 122 dikurangi pengurang,
bruto dikurangi pengurang jadinya apa nih? Neto. Penghasilan berapa? neto 850. Betul. Nah, tidak ada pengurangan lagi neto. Nah, begitu ketemu neto dikurangi apa nih? PTKP. PTKP Kenapa 54? Lihat ini loh. Karena TK 0. Karena status. Dah. Neto dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak penghasilan kena pajaknya. Kenapa ceritanya dari 599.850 menjadi 3977? Siapa yang tahu? Itu Pak 5% dikali 5 juta. Terus nanti sisanya tuh 15% dikali sisanya itu 9 juta. Amel ya? Amel nomor berapa? 12. Iya Pak, 12. Ya, oke. Betul kata Amel ya. Jadi Amel melihat ini 59. Berarti yang 50 juta kena 5%, yang sisanya 9, kena 15%. Tapi aturan itu tinggal bertahan berapa hari lagi? Berapa bulan lagi? 2 bulan. Karena tahun depan udah berubah aturannya. Untuk lapis pertama itu 5%, tetap masih sama 5%. Tapi sampai berapa yang tahun depan? Undang-undang HPP yang terbaru sampai berapa? Nggak 50. Itu untuk pengusaha, ini orang kerja. 5 PTKP, bukan PTKP ya. Lapis pertama itu penghasilan sampai berapa kena 5% tahun depan? Jawabannya berapa? 60 juta. Nah, 60 juta. Ya. Jadi yang lapis pertama itu sama. Lapis pertama ditambah sampai 60 juta. Lapis kedua sampai 250 sama. Lapis ketiga sampai 500 ya. Pokoknya 0, 60 sampai 250, 250 sampai 500 sampai berapa M gitu. Terus yang terakhir ada kena 35% di atas berapa miliar. Bener nggak? Ya. Nah, sekarang tahun depan itu baru berlaku. Tahun ini masih 5, 15, 25, 30. Masih sama persentasenya, tapi lapisnya 4. Kalau tahun depan lapisnya 5. Perubahannya juga yang lapis pertama sampai 60, nggak cuma 50. Ya. Nah, jadi tadi hasil perkalian yang dibilang sama Katarina tadi ya. Nah, ini benar ketemunya 3977. Nah, 3977 ini dikurangi dibagi 12. Ini kan dipotong setahun. Berarti waktu tahun 2016 ya, Bu Olivia ini dipotong sama bendaharanya itu sebesar berapa? 3977 500 dibagi 12. Nah, sebulan dipotong berapa nih? 331.000 sekian. 458. Betul ya. Jadi waktu itu dipotong di total 12 bulan, jadi setahun nih potongannya 3977 ini. Dah dikasih bukti potong nih loh. 3977 sudah dipotong dan sudah disetorkan ke kas negara. Ini buktinya. Dah, gaji pajak untuk gaji tetapnya Bu Olivia sudah clear ya. Bukan gaji tetap, maksudnya apa? Penghasilan yang dari kantor sudah clear, betul? Pajaknya sudah dibayar, sudah lunas semua ya. Nah, yang belum clear ya ini masalah gaji pendapatannya karena dia punya usaha itu. Nah, caranya gimana? Mari kita lakukan rekonsiliasi fiskal dulu. Untuk apa? Untuk mencari apa? Penghasilan neto fiskal. Karena kita taunya baru penghasilan neto komersial gitu, ya. Nah, caranya begini. Saya sudah bikinin formnya, kalian tinggal kerjain aja. Ya, jangan nyalin dari halaman 2 ya. Jangan nyalin lah ya, yang beradab sedikit kan kalian sudah tahu Excel. Ya, sama dengankan aja. Coba penjualan menurut akuntansi atau komersial. Ya, ini saya ganti dulu, jangan menurut akuntansi, tapi menurut komersial yang lebih umum. Komersial, ya. Menurut akuntansi atau komersial, penjualannya berapa sama dengan ke halaman 2, lihat berapa nih, 6,9 miliar. Supaya beda dengan kelas lain, ini mau saya kasih rubah angkanya, ya. Untuk kelas ini tidak pakai 6,9 miliar, tapi saya tambahin 10 juta. Ya. Jadi 6.910 juta, itulah ya. Terus saya rubah juga di
Biaya pemasaran ini habisnya 52 juta. Ya, terus di biaya beban sewa bangunan saya tambahin, saya kurangin 100.000, jadi 1 juta, 49 juta. 4,9 ya. Nah, gitu. Jadi 4,9 juta, tadinya 5 juta jadi 4,9. Nah, kalian ingat ya, catat ya, yang saya rubah tadi berapa penjualannya, terus apa tadi, ada beban pemasaran yang saya rubah menjadi 52, dan beban sewa ruang berapa, 4,9 dari 5 juta. Tujuannya apa? Biar tidak sama kelas lain dan beda angkanya sama angka pekerjaan kakak kelas kalian tahun kemarin atau semester kemarin. Jadi ini milik kelas kalian. Jadi kalau nanti ada yang ngirim angkanya nggak sama, ya berarti kalian kopas gitu ya. Kalian harus mengerjakan dari sini. Oke guys. Atau ngirim seperti yang soal yang belum dirubah, ya berarti kalian juga salah jawabannya, nanti nggak sesuai, nggak nonton atau nggak lihat, nggak memperhatikan gitu ya. Oke, begitu, tolong diingat-ingat itu, nanti lihat aja videonya, ini kan saya rekam, jadi kan nanti kalian bisa lihat videonya. Jadi nanti ada 3 video ya, kelas A sendiri, kelas B sendiri, kelas C sendiri. Jangan nonton yang video kelas A, jangan nonton yang C, jangan nonton kelas A, yang B jangan nonton kelas C, yang A juga jangan nonton kelas lain. Tonton aja kelasnya sendiri-sendiri. Nanti semua videonya ada di Bismart. Oke guys, lanjut ya guys. Caranya gimana? Halaman 6 nih udah sesuai 6,9 ya. Nah, HPP kita tarik aja karena di bawahnya persis sama. Ini HPP bukan ini ding, bukan angka ding. Nah, kita lihat sediaan barang dagangan awal periode. Sediaan barang dagangannya berapa nih? Persediaan awal 1.720 juta. Nah, jadi nggak usah diingat-ingat, langsung aja disama dengan kan ya. Itu sediaan awal, bener nggak guys? Sediaan awal ya? Iya Pak. Awal, terus ini kita tarik ke bawah, karena di bawahnya persis sama. Tapi ingat, yang kuning jangan main tarik, yang kuning ini rumus. Barang tersedia untuk dijual itu adalah apa? Sediaan awal plus Pembelian. Itu standar ya. Nah, tuh, sedia untuk dijual 8 juta. Nah, dikurangi sediaan A. Akhir. 18. Ya, betul. Nah, jadi HPP-nya itu sama dengan berapa? Barang tersedia untuk dijual dikurangi sediaan Akhir. 6,2 miliar. Nah, berarti laba brutonya berapa? Penjualan kurangi HPP. HPP, good. Jadi 710 juta laba bruto. Betul ya? Nah, ke sampingnya nanti kita melakukan komersial, nanti kita bikin rumus sampai menjadi menurut fiskal. Nah, yang kuning-kuning ini tuh bisa dikopas ya. Kuning ini kopas, Ctrl C, Ctrl V. Ini juga dua angka ini Ctrl C, Ctrl V karena rumus ya. Nah, dua kuning ini juga sama, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini belum ada angkanya, kenapa? Ya karena belum ditulis di sini gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang menurut komersial dulu. Ini saya freeze aja ya, biar kalian nanti bisa seperti ini tuh, bisa lihat ya menurut komersial. Nah, sekarang gaji upah juga sama, kita ngambil dari halaman 2 ya, gaji upah tuh yang ini sama, enter, terus copy semua ke bawah ya, karena semua sama ya, karena semua sama. Itu ada bunyi apa ya? Emang saya ada zoom lagi kok, bikin takut aja. Oh, nggak ada deh, takutnya ada zoom lagi. Nggak ada kok. Oke, lanjut. Oke ya, sama dengan semua, B usahanya sampai bawah, terus total biaya tinggal di zoom lagi, tinggal di sum ya. Nih semua total biaya. Oke, terus laba usahanya berapa? Sama dengan Laba bruto kurang total biaya. Dah temu tuh. Tapi kan ini masih menurut apa? Komersial. Sama nggak dengan ini? 456.700. Ini berapa?
Sama ya? Sama. Satu kolom, yang di sini 2 kolom. Tapi kita harus satu kolom kan. Nah sekarang tinggal sama dengankan aja. Yang rumus jangan diapa-apain. Nah yang putih-putih ini bisa sama dengan sampingnya menurut komersial. Ya ini juga sama. Sama dengan, kalau sama tinggal tarik aja. Ini juga sama dengan, ya. Nah ini juga sama dengan, semua tuh sama 710, ini rumus ini. Ya, sama dengan gaji imbalan segala macam, tarik sampai bawah sampai biaya prinsip umum lain, ya. Nah ini di total, ya, sama. Nah ini juga, ini ngapain? Rumusnya aja di copy. Sama nggak? Sama. Nah, ya. Nah ini adalah rumus tuh. Ini rumus. Kita klik, pencet ini rumus tuh. Rumus. F2 ya, pencet F2. Jangan ditulis, jadi nanti kalian lama banget kerjainnya. Kalau caranya ngerjain gini paling 5 menit aja selesai. Ya, dah selesai kita formnya jadi. Sekarang kita mau ngerjain koreksi fiskalnya gitu loh. Ya, nah koreksi fiskalnya itu kita lihat soalnya. Nah, lihat di halaman 2 di Excel. Ini ada 5 yang perlu kita sesuaikan. Ya toh, bener nggak? Kita adjust di koreksi fiskal, betul nggak? Nah, betul ya. Nah, kalau mau ngelihat lebih jelasnya, ya itu di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini dijelaskan secara detail. Kenapa koreksi positif, kenapa koreksi negatif, dan kenapa aturannya pasal 9 ayat 1 itu juga dikasih tahu di situ. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh adalah apa? Tentang non-deductible, betul ya. Non-deductible itu artinya apa? Non-deductible expense artinya apa? Biaya-biaya yang bisa atau tidak bisa menjadi pengurang laba. Non-deductible itu. Tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi pengurang laba. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di halaman 2. Kita lihat di halaman 2. 3A, informasi pertama. Ini ngapain ini? Bu Olivia ini ngasih apa ke karyawan? Rekreasi. Boleh nggak? Enggak. Boleh. Nggak boleh. Nik apa? Karyawan suruh jalan-jalan nggak boleh. Kata siapa? Oh boleh Pak. Boleh. Nah, boleh, tapi biaya pikniknya itu adalah natura dan kenikmatan. Natura dan kenikmatan hukumnya gimana di pasal 9 ayat 1? Tidak boleh dikurangkan. Tidak boleh Nah, dikurangkan. Jadi pikniknya boleh, tapi ketika menghitung laba, ketika menghitung laba fiskal, biaya piknik nggak bisa jadi pengurang. Makanya bukan nggak boleh pikniknya ya guys. Iya Pak. Sadis banget sih nggak boleh piknik. Nah, 3A dulu nih sekarang. Kita lihat 3A. Nah, ditaruh sama Bolivia dikasih di pos mana itu? Gaji upah. Gaji upah honor. 10 juta ya tadi ya guys. Nah, coba berarti di gaji upah imbalan lain ini termasuk apa? Termasuk natura dan kenikmatan sebesar 10 juta. Berarti ini terlalu besar apa terlalu kecil biayanya ini? Terlalu besar. Terlalu besar berapa? 10 juta. Tapi nanti di sini 120, jadi di sini berapa menurut fiskal? 110. Nah, caranya ngurangi gimana? Caranya ngurangi supaya jadi 110. Ya dikurangi aja 10 juta. Tapi masalahnya dikoreksi mana? Dikoreksi fiskal. Positif. Negatif. Yang benar positif, bukannya negatif ya, kan harusnya jadi 10. Jadi 110. Kenapa jadi positif ya? Karena menambah laba. Dewi nomor berapa? Nomor 4 Pak. Jadi kata Dewi yang dilihat bukan biayanya, tapi yang dilihat ini loh. Apa ini? Paling bawah. Laba. Fiskal. Lah kalau labanya bertambah berarti koreksi positif. Kalau labanya berkurang koreksi negatif. Nah kira-kira koreksi ini mengurangi laba apa menambah laba tapi? Menambah. Tapi biayanya Berkurang. Kalau biaya berkurang kan labanya nambah kan, bener kan?
Iya benar. Jangan sampai keliru atau keliru melihat yang berkurang tuh biayanya. Jadi kalian terus menjadi koreksi negatif. Tidak ya. Yang dilihat adalah Laba. berarti di sini positif 10 juta. Kebanyakan loh. Nah, di sini belum jadi 120. Berarti rumusnya gimana? Belum jadi 110. Berarti sama dengan 120 juta minus 10 juta atau koreksi positif plus koreksi negatif. Ini rumusnya. Tuh, jadi 110, bener nggak? Betul? Kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Selisih 10 juta nggak sama koreksi sama yang komersial? Iya. Ya. Udah otomatis rumusnya. Nah, rumusnya ini nggak berlaku di gaji upah imbalan lainnya, tapi semua biaya rumusnya Sama. narik, jangan lupa narik ke sini gitu, sampai di administrasi umum lainnya. Dah, koreksi kedua apa guys? Siapa yang bisa? Tiga B itu 3B terus ngeliat ke halaman 4. 3B ini. Siapa yang bisa jelaskan terus gimana itu naroknya itu di sini? Di sebelah mana? Pengambilan obat pribadi. Pemakaian bahan habis pakai, Pak. Nama. Siapa yang menjawab? Ayo. Iya, Pak. Dia di mana Mbak Dia? Di pemakaian bahan habis pakai bukan, Pak? Ya iya, betul. Berapa? Berapa Mbak Dia? Berapa? 500.000. Betul. Itu ngapain sih Bolivia dengan 500.000? Itu buat kepentingan pribadi kan, Pak, kan nggak boleh dimasukkan ke beban di usaha gitu. Jadi Bu Olivia itu ada saudaranya sakit terus dia ngambil obat dari apotek dikasih, boleh nggak? Nggak boleh. Aduh, sadis banget sih. Boleh tapi nggak pakai uangnya perusahaan gitu. Iya boleh, tapi nanti pas menghitung laba nggak boleh jadi biaya gitu loh. Tapi membantu ya boleh banget ya, bener nggak sih? Jadi koreksinya positif apa negatif ini? Positif. Positif. Berapa? 500.000. Tuh, turun nggak 11,5? Naik lagi nih di bawah, bener nggak? Oke guys. Good. Yang ketiga apa tuh? Siapa yang mau? Sumbangan. Saya Katarina, ada nyumbang apa itu? Kemana? ke Ada pemerintah daerah setempat. emang ada hubungan dengan usaha nggak itu? Dimasukkan ke beban pemasaran. Ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 nggak? Bukan objek pajak bagi penerimanya. Ya, jadi sumbangan itu boleh nggak dikategorikan, jadi dia itu non deductible apa deductible itu sumbangan itu? Non. Jadi di sini kalau kita Boleh lihat halaman dikurangkan. mana sumbangan? Nah, Beban mana sih? pemasaran. Iya, masuknya ke beban pemasaran ini kebanyakan berapa ini? 2 juta. 2 juta. Jadi koreksinya positif negatif. Positif. Katarina 06 ya? Iya, Pak. Ya, jadi begini ya, dari 52 menuju 50 positif. Nah, di bawah sini nambah lagi labanya. Terus nomor 4 tuh gimana tuh? Siapa yang mau jelas? 3D. Siapa yang mau jelaskan? Gampang. Masuk ke peralatan, Pak, penyusutan peralatan. Ya. Nah, menurut Fiskal Tri ya, Mbak Tri nomor berapa, Mbak Tri? 18, Pak. 18. Oke, Mbak Tri. Itu menurut Fiskal itu harusnya 7 juta penyusutannya, tapi menurut komersial berapa? 6.500.000. Nah, berarti harus menjadi berapa di sini? 7 juta. Nah, justru bertambah ya. Yang lain kan tadi berkurang, ini bertambah nih.
Berarti Iya. 500.000 selisihnya tuh koreksi positif apa negatif? Negatif, Pak. Kenapa? Nanti biar di sini jadi 7 7 juta. juta. Kita coba ya, bener nggak? Rumusnya berjalan nggak? Tuh, jadi jalan ya. Jalan guys. Terus di sini karena biayanya nambah, kalau biaya nambah labanya Berkurang. berkurang berarti koreksi Negatif. negatif. Betul. Tuh, terus sekarang terakhir 3E. Ada premi tuh. Urut akuntansi kan 5,4. Ternyata itu punya pemilik 4,2. Jadinya gimana? Ikut asuransi yang mahal-mahal. Kok 4? Nah, ini dia. Di sini kan 5,4. Terus ternyata yang 4,2 punyanya Bu Olivia pribadi. Boleh nggak dia ikut asuransi? Boleh. Pak, ikut asuransi. Tapi ketika nanti ngitung laba fiskal 4,2 harus Dijadiin yang Kurangkan. dikurangkan dari premi asuransi. Jadi 4.200.000 tuh positif gitu loh. Jadi yang boleh cuma 1,2 gitu. Ini contoh soalnya mendekati kenyataan ya, karena apa? Biasanya yang boleh itu cuma BPJS sama jam sostek. Ini mesti Bolivia ikut asuransi yang mahal-mahal. Mungkin Prudential, mungkin AXA atau Allianz gitu ya. Bukan Allianz. Ya itu kan asuransi swasta mahal-mahal, bener nggak? Nah makanya itu nggak boleh. Nanti daripada bayar pajak ikut aja yang mahal-mahal, nggak boleh. Yang boleh hanya apa? Jam sostek dan BPJS. Makanya di sini kelihatan ini yang mahal-mahal nggak boleh. Bolehnya yang murah-murah. Yang sesuai peraturan Menteri Keuangan. Makanya di sini jadi 1,2 dari 5,4. 4,2 adalah non-deductible. Sekarang udah ketemu, udah selesai. 5 itu sudah kita ketahui dan sudah kita koreksi, sehingga nanti kita ketemu apa nih? Laba neto fiskalnya jadi berapa nih? 400 juta. Ya, untuk hitung pajak pakai yang 472 ya, bukan yang 456 ya, gitu ya. Ya Pak. Sekarang kita lanjut. Itu baru satu perkara itu. Padahal menurut soal, nanti kita trace soalnya, Bu Olivia itu punya 4 penghasilan neto. Nah, dari mana aja tuh? Nah, sebelumnya kita lihat dulu soal pertama ini. Kenapa bukan menghitung pajak ya? Tapi kok menghitung kurang PPh kurang atau lebih bayar? Emang kenapa sih? Loh, kita tuh nggak bayar pajak toh. Cuman bayar kurang atau lebihnya aja. Soalnya tadi kan udah dibayarin, dipotongin yang pemerintah itu Pak. Betul. Biar sekarang betul. Tapi ada yang sebenarnya yang paling besar. Bahwa setiap tahun Bolivia sudah nyicil dengan pasal berapa cicilannya? Pasal berapa cicilan pajak? 25. Yes. Siapa yang jawab 25 pertama tadi? 016, Pak. Siapa? Octaviana. Octaviana nomor 016, sorry. Oke, good. Ya, jadi benar kata Octaviana. Ya, jadi prinsipnya Bolivia itu udah nyicil selama tahun 2016. Itu nyicil 7 juta sebulan. Ya, ada di soal. Coba kalian perhatikan, nanti kita hitung di sini. Nah, makanya nanti dari cicilan itu bisa lebih. Di cicilan itu dikurangkan sama pajaknya. Makanya itu sebenarnya kita tuh lebih atau kurang bayar ya. Makanya kita hitung dulu. Kita belum tahu di sini kurang atau lebih bayar. Kita tuh belum tahu, belum ngerti kita itu. Ya, Bolivia tuh belum tahu. Sekarang kita masukkan angkanya. Kita lihat dulu penghasilan neto pertama dari usaha. Berapa di sini? Dari usaha lo. Berarti dari laporan keuangan ini. Yang mana angkanya? 472. 17.900. Bukan 456 ya. Yang 472 ini kan menurut transaksi komersial ya. Kita pakai yang fiskal 472. Dari pekerjaan netonya tadi sudah ada. Kalian juga udah tahu nih. Nah, mana netonya? Dari surat yang di 113. 113. yang ini ya. Nih 113 ini kan. 113. Nah, yang ini nih 113. Ya. Kita pindahkan nggak bisa PDF. Jadi 113.500 kalau nggak salah. Benar nggak sih? 850 kayaknya. Oh, 850 malah, sorry. 113 850. Betul? Nah, ini dari usaha sudah ketahuan, dari neto pekerjaan sudah ketahuan juga. Nah, ternyata dari dalam negeri sama dari luar negeri itu juga ada gitu loh di soal.
Ya. Nah, dari dalam negeri imbalan sebagai jasa sebagai konsultan. Kalian bisa nggak nyari di halaman 3? Yang mana itu penghasilan dia sebagai konsultan? Yang bukan dari dana APBN. Kalau dana dari APBN kan dia sudah dipotong pajak final. Kira-kira yang mana ya? Informasi nomor ini loh. Ini kan 4 ya, 4 Romawi. Ada A sampai K. Kira-kira yang mana yang dia itu konsultan? Honor ini mesti. Yang honor tuh ada 2. Ya, yang G sama yang Pak. Yang G sama yang siapa yang jawab tuh? Mas Bima Irfan. Kenapa Mas Bima jawabnya gimana tadi? Yang 4I bukan. Ya, betul ya, kan ada 2. Yang pertama yang G, yang kedua yang I. Tapi yang G ini kita lihat nih, sumbernya dari mana ini? APBN. APBN itu sudah dipotong pajak ya, langsung sama pemerintah. Tapi kalau yang ini dari RS doang. Kalau RS doang tuh pasti bukan punyanya pemerintah ya. Kalau punya pemerintah tuh RSUP, RSUD, Puskesmas. Bener nggak? Ya Pak. Nah ini RS tok, ini berarti swasta. Nah karena swasta ya tidak berasal dari APBN atau APBD. Nah ini yang menjadi objek pajak. Nah dia dapatnya berapa duit? 18 juta. 18 juta. 18. Oke, 18 juta, tulis di halaman sini 18 juta. Terus dia juga ada di bawahnya tuh Mas Bima Irfan nomor berapa ya? 03 Pak. Oh ya, 03. Oke, good. Terus keuntungan selisih kurs, ayo Tres. Yang mana? Yang C, Pak. Yang C, langsung di bawahnya ya. Siapa itu yang jawab tadi? Ini, Pak. Nomor 04. 04. Oke, good. Nah, berarti masukkan saja di halaman 6 berapa? 8 juta ya? Ini auto sum, pindahin ke samping. Dah, satu lagi dari luar negeri dia punya obligasi. Mana informasinya tuh? Dapat apa tuh? Dapat obli. Nah, ini. Nah, berapa obligasinya berapa? Nilai obligasinya? 250 juta. Bunganya berapa dia dapat tahun ini? 20%. 20% dari 250 juta. Berapa? Dapatnya berarti? 50 Yes. juta. Ini betul. Siapa itu yang jawab? Katarina. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi gini sama dengan berapa? 250 juta kali berapa? 20%. Persen gitu. Nah, tahun ini dia dapat bunganya 50 juta. Nah, ini sudah selesai. Semua penghasilan itu sudah teridentifikasi total sama dengan 472 dari usaha, 113 dari gaji, 26 dari dalam negeri lain, dan 50 juta dari luar negeri. Total berapa nih? Neto 662 750. Lihat statusnya Bolivia. Total penghasilan itu tuh harus dikurangi PTKP dulu, penghasilan tidak kena pajak. Berapa? Bolivia tuh status 54 juta. 54 juta karena apa? Karena statusnya Nol. TK 0. Yes, karena TK 0. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya Neto dikurangi PTKP, Pak. yes. 662 minus 54. Inilah penghasilan kena pajaknya Bolivia gitu. Dia kena pajaknya sekian. Nah, kena pajak sekian berarti dia itu kena semua lapis. Bener nggak kalau pakai aturan lama yang tinggal 2 bulan lagi? Karena 2 bulan lagi sudah pakai aturan baru yang 5 lapis. Tapi masih pakai aturan lama nih karena sekarang ya masih ke belakang. Berarti kena berapa lapis Bu Olivia? 4. 4 semuanya berapa aja tuh? Lapis pertama 5%. 5%, 15. Nah, terus lapis ketiga 25. 5. lapis keempat 30. Kena semua. Nah, yang 5% berapa? 50 juta. Nah, yang 15% tuh dari berapa sampai berapa? 50. Dari 50 sampai 250. Berarti 250
250 dari 50 alah kurang 1 nolnya. Ke 50 bener nggak? Dari 50 ke 250 itu berapa? 200. 200. Yang lapis kedua kenanya 200 dari 50 sampai 250 loh ya. Terus lapis ketiga dari 250 sampai 500. Berarti berapa ya kena 25%? 250. Ya, 250. Dari 500 dikurangin 250. yes. Saya tulis gini aja deh. Sama dengan 500 juta. Ini 250 juta. Nah, 250. Nah, yang 30% yang berapa? Yang sisanya Nah, Pak sama dengan 608 minus buka kurung 500. ya 500 itu dari mana? 50 plus 200 plus 250. Terus 50. Nah, sisanya adalah 108 juta itu kenanya 30%. Ya udah, kaliin aja. Kali tarik ke bawah. Jumlahkan. Geser ke samping. Biar lurus sama 608. Dah, ini adalah jadi namanya PPh Utang. Nah, langsung dibayar pajaknya ini. Langsung. Enggak. Enggak, karena ternyata dia sudah dipotongi pajak sama pihak lain, kita hitung dulu ya. Nah, dari pekerjaan tuh sama Burhanuddin dipotong berapa tuh? Berapa yo? Nih, dipotong berapa tahun kemarin? 2016. 900. Nah, itu kan udah dibayar toh. Jadi utangnya dikurangi yang sudah dibayar dulu, 3977 500, bener nggak? Benar Pak. Apalagi honor tuh, yang kan dapat honor ini loh, yang dapat 18 juta pajaknya berapa? Lihatnya ke halaman 5 kalau kalian mau lihat. Semua hitung-hitungan pajaknya ada di halaman 5 ini sebenarnya. Yang hitung-hitungan pajak final nggak final atau digunakan dalam perhitungan perhitungan pajak. Gaji sudah. Nih, brutonya berapa, dikurangi pengurang, dapatnya neto, terus akhirnya dipotongnya sekian. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan Pak. Ya. Terus ini banyak yang final, terus kepada yang ini mana nih yang tadi yang dibilang Mas Bima Irfan tuh yang 18 juta mana? Nah, ini nih. 900. 4I nih, pajaknya berapa? 900 18 juta kali 5%. 5% ya. Dari 18 juta kali 5%. Ya udah di sini biar ingat sama dengan 5% kali 50 jutanya angka yang ini loh. Bener nggak sih? Sorry 18 ya, bener ya? Ini toh? Iya. Dah terus penyerahan barang, ingat Bolivia tuh dagang obat, apotek. Dia itu jual obat ke rumah sakit negeri. Sebesar berapa? Nih, informasinya nomor 4C. Sini 4C. Berapa dia? Nih, RSUD. Berarti dia itu menerima pembayaran obat dari dana yang berasal dari APBN. Nah, kalau duit APBN wajib bayar pajak pasal PPh pasal 22 ya, wajib pasar 22. Lah hitungannya gimana itu? Jual obatnya 1.650 juta loh. Tarifnya berapa pajaknya? 1,5%. Nah, tapi kenapa mesti dikali 100 per 110? Karena udah termasuk PPN. Jadi kita nyari harga bersih. Ya, Tri Yuniati. Mana Tri? Nomor berapa tadi? 018 ya? Bukan saya Pak. Oh bukan ya, Sopo yo? Dian Sekar. Dian Sekar, oke. Dian Sekar nomor 007. ya. Nah, karena 1650 ini 1.650 juta ini sudah mengandung PPN, padahal aturannya adalah 1,5% kali sebelum kena PPN. Nah, cara paling gampang ya 1650 ini 1,650 miliar ini dikali 110. Itu kenanya 220
22 juta 500 gitu loh. Nah, ini di sini ditulis aja sama dengan ya. Coba nilai yang sebelum PPN dulu berapa? 1650 000 kali buka kurung lagi 100 per 110 tutup kurung 2 kali berapa coba? Nah, PPN-nya berapa nih? PPN-nya berarti kan tadi 1650 udah sama PPN, ternyata kalau belum PPN itu 1,5 juta. 150 juta. Nah, berarti PPN-nya 150 juta itu kita keluarkan dulu, makanya nilai yang dihitung sebagai dasar pengenaan pajak adalah berapa nih? 1.500.000 juta. 1,5 miliar itu ini dikali dengan berapa? 1,5%. Tarifnya 1,5%, tarifnya kan itu gitu. Nah, kenanya 22.500.000. Terus dari luar negeri, Bolivia kan juga punya tadi dapat apa tadi? Obligasi. Pajaknya berapa persen tadi obligasi itu? 10% bukan. Oh, berarti sama dengan 50 juta kali berapa pajaknya? 10%. Pajaknya berapa? 5 juta. Itu boleh jadi pengurang. Udah, ini pengurangnya semua di jumlah aja, punya kredit pajak 32 sekian, bawa ke samping. Dah, ini bahasanya gimana berarti? Punya utang pajak berapa? 127 juta, tapi sudah bayar karena dipotong pihak lain sudah bayar berapa? 32 juta 700. Pajaknya berapa? Sama dengan pajaknya berapa? 127 juta minus 32. 32. Nah, 95 bayar nggak? Bayar 95. Loh, kalian lupa Bolivia sudah nyicil. Nah, sudah nyicil dong pakai pasal 25 setiap bulan. Cari informasinya di soal. Halaman 3 apa halaman berapa? Ayo, siapa bisa jawab? Cicilannya berapa itu? Informasi lain-lain 5 Romawi. Berapa cicilannya? 7 juta bukan? Ya, betul, sama dengan 7 juta kali setahun jadi berapa? 12. Nah, ini bahasanya gimana? Punya utang 127 juta, utang pajak sudah bayar 32 dan sudah nyicil 84. Berarti kira-kira kita hitung aja ya, kurang atau lebih bayar. Bener nggak? Berapa? Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 95 dikurangi 84. Nah, berarti kira-kira ini adalah apa nih? 11 Kurang juta. bayar. Kurang bayar. Pasal berapa ini? Kurang bayar pasal 5. 25 itu yang cicilan. 29. Nah, 29. Yang 25 yang ini loh. Yang 84 juta ya. Betul? Nah, jadi bahasanya gini, punya utang pajak dari hitungan-hitungan yang kalian kenal ya. Jadi kan ini penghasilan kena pajak dikali tarif ketemu 120 juta. Itulah utang pajaknya Bolivia. Tapi Bolivia sudah bayar 32 dan sudah nyicil 84. Jadi ya tinggal kekurangannya aja yang kita bayar gitu loh guys. Itu namanya pasal 29. Selain cicilan tiap tahunnya pasal 25. Tapi ini tahun berapa pasal 25-nya? 2016. Nyicilnya 2016 tahun pajaknya, bener nggak? Dah, selesai sampai di sini hitung-hitungan. Selesai nggak? Selesai nggak? Belum. Selesai untuk tahun 16. 2017 terus ngapain? Angsuran. Angsuran kurang bayarnya. Nyicil lagi nggak 2017? Iya. Iya. 2016 bayar nyicilan ya 2017 nyicil lagi, tapi di tahun 2017 juga harus bayar apa tadi Mbak? Ada yang bilang tadi harus bayar apa nih? Kurang bayar. Kurang bayarnya dibayar juga. Karena itu untuk melunasi kewajiban yang tahun 2016. Nah, sekarang nyicil lagi deh tahun 2017, cicilannya berapa? Nah, caranya paling gampang adalah berapa? Yang ini loh. 95 juta ini langsung dibagi berapa? 12. Nah, tapi ada hitung-hitungan, disuruh ngitung lagi di bawah. Oke lah, nggak apa-apa. Kita hitung pakai asumsi tahun 2016. Kenapa pakai asumsi 2016? Lah, tahun 2017 itu usahanya belum jalan. Ya, jadi kan labanya masih belum tahu, bener nggak?
Dulu waktu tahun 2016 nyicil 7 juta itu juga pakai angka 2015 gitu loh. Nah, begitu ketahuan kurang bayarnya. Ini sama. Nah, pakai ngitung 2017 itu kita ngitungnya pakai asumsi angka yang kemarin. Ya, kemarin itu 2016 berarti. Pajak terutangnya berapa? 2016 berapa tadi? 127. 7, betul. Itu dikurangi nih kredit pajaknya. Kredit pajaknya langsung aja sama dengan ini. Ya betul. Sama persis. Tarik. Kan asumsi. Jumlahkan. Sama angkanya 32 juga. Bergeser ke samping. Sama ini nanti ketemunya. 127 minus 32. Berapa? 95. Sama nggak 95 yang ini? Untuk dasar penghitungan angsuran. Sama 95 ini sama nggak? Sama nggak? Sama. Nah inilah dibagi 12. Jadi angsuran yang baru berapa? 95 dibagi 12. 7.900.000 sekian. Dah. Jadi tahun 2017 itu bayar kurang bayarnya. Terus nyicil lagi sebesar sebulannya berapa? 7.900.000. Nah berarti intinya pajak itu penghasilan kalau yang model begini untuk pengusaha atau yang punya usaha itu intinya cuma 29 sama 25. Bener nggak? Cuma 2 itu kan yang penting. Ini pasal berapa nih? 25 tahun 2017. Nah ini yang 2016. Nyicil sebulan, oh masih kurang 11 juta. Oh ini nyicil berapa? Nanti kurang bayar atau lebih bayar kita nggak tahu. Ya nanti tahun 2018 kan dihitungnya. Bener nggak? Nah, jadi begitulah ceritanya pajak tuh begitu. Nyicil 25 tiap bulan, nanti pas laporan keuangannya jadi dihitung pajaknya berapa. Oh, cicilannya masih kurang sedikit, tambahin. Ya. Terus nanti nyicil lagi, nanti bisa lebih, bisa kurang gitu. Bisa lebih, bisa kurang bayar, tergantung hasil hitungan. Pak mau tanya. Yes. Kalau itu kan yang cicilannya yang di 2017 itu kan jatuhnya sebulannya 7,9 juta itu kan Pak. Nah itu tadi kan ditambah sama yang kurang bayar. Nah berarti yang kurang bayar itu di 2017 juga dibagi 12 gitu Pak? Mah dibagi 12 terus. Oh ya sama Pak. Itu, Pak. Tapi itu untuk asumsi ya. Ya, tapi kalau asumsinya kayak sekarang kalian boleh kok laporan keuangannya bulanan. Ya, laporan keuangannya bulanan, terus nyicil pasal 25-nya berdasarkan bulanan tuh boleh. Jadi pasal 25-nya nggak tetap tapi berubah-berubah, itu juga boleh. Kalau pas bulan itu rugi nggak bayar pajak berarti nggak bayar pasal 25 juga boleh. Ya, tapi nanti pokoknya dihitung di akhir tahun kurang lebih bayarnya setelah laporan keuangannya jadi kan baru bisa dihitung kan, bener nggak Dian? Iya Pak. Nah, iya gitu. Jadi kalau laporan keuangannya udah jadi ya bisa, tapi kalau belum jadi ya nggak bisa dihitung. Makanya pakai cicilan dulu, sistemnya pakai angka tahun kemarin gitu ya guys. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Dah, inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Tuh ya angka-angka ini karena dirubah sedikit di depan beda sama kelas lain. Kalian tolong nonton video kelas Anda sendiri, jangan pakai video kelas lain ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, ini Saya save. belum Pak. Ya, oke. Dari saya juga belum ada Pak. Oke, tunggu sebentar nih, saya save dulu. Takutnya keburu takut mati listrik atau apa. Ini adalah punya kelas apa nih? Kelas apa nih? Ini A20 ya? Pak. 20 Pak. 20. Biar saya punya arsip jawaban kalian daripada mengklik itu. A20 ya? Iya Pak. Oke, good. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Lihat deadline-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Silakan yang mulai.